Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrian Tanjung dengan NIM 22101020003. Ingin menjawab soal UAS logika penerapan hukum yang disampaikan pada siang hari ini. Baiklah, masuk pada soal yang pertama, yaitu inferensi adalah penyimpulan sesuatu yang tidak ada nas, ijma, dan kias. Berikan contoh hukum terhadap penalaran menggunakan inferensi tidak langsung dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Jawaban saya yaitu inferensi tidak langsung adalah proses menarik kesimpulan dengan menggunakan beberapa premis atau fakta sebagai perantara. Dalam praktik hukum, tidak semua persoalan sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim atau penegak hukum sering menggunakan inferensi tidak langsung untuk menemukan solusi hukum terhadap suatu perkara dalam hukum positif Indonesia. Inferensi tidak langsung dapat digunakan pada kasus-kasus ekonomi digital yang terus berkembang. Misalnya, muncul praktik pinjaman online berbasis syariah yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam suatu kasus, ditemukan bahwa perusahaan tersebut mengenakan biaya tambahan yang sangat besar sehingga memberatkan nasabah. Padahal, dalam akad yang digunakan disebut sebagai akad syariah, hakim dapat melakukan inferensi tidak langsung dengan menghubungkan beberapa aturan. Pertama, hukum melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Kedua, prinsip ekonomi syariah yang mengharuskan adanya keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Ketiga, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Nah, dari ketiga premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan yang memberatkan nasabah dan tidak transparan bertentangan dengan prinsip hukum dan dapat dinyatakan tidak sah atau melanggar hukum. Nah, dengan demikian, inferensi tidak langsung membantu penegakan hukum menemukan jawaban atas persoalan yang belum diatur secara eksplisit dengan menghubungkan berbagai aturan yang relevan. Kemudian lanjut pada soal nomor 2, dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran manusia, hakikat inferensi tak langsung adalah proses berpikir yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain dengan bantuan proposisi ketiga. Nah, jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan menerasikan melalui contoh kasus hukum. Baiklah, jawaban saya, inferensi tak langsung adalah proses penarikan kesimpulan yang tidak dilakukan secara langsung dari satu fakta, tapi melalui bantuan proposisi atau premis lain sebagai penghubung. Dengan demikian, kesimpulan diperoleh melalui hubungan logis antara fakta dan aturan hukum yang berlaku. Contohnya, sebuah koperasi syariah memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah untuk membeli sepeda motor. Nah, dalam perjalanan akad, koperasi menaikkan jumlah cicilan tanpa persetujuan nasabah. Premis pertama, setiap akad yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh para pihak. Premis kedua, koperasi menaikkan cicilan secara sepihak. Proposisi ketiga, perubahan isi akad hanya dapat dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan ketiga proposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan koperasi melanggar akad dan bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dari contoh ini, terlihat bahwa kesimpulan diperoleh melalui bantuan proposisi ketiga sebagai penghubung antara fakta dan aturan hukum. Nah, lanjut kepada soal ketiga, jelaskan dan sertakan contoh penalaran hukum dengan relevansi intervensi induktif. Inferensi induktif adalah metode penalaran yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hukum, inferensi induktif digunakan untuk memahami pola yang muncul dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Contohnya, dari beberapa kasus pembiayaan syariah, ditemukan bahwa banyak sengketa terjadi karena nasabah tidak memenuhi isi akad, kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan, dan adanya perbedaan pemahaman antara para pihak. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan transparansi akad sangat penting untuk mencegah sengketa dalam transaksi ekonomi syariah. Kesimpulan tersebut merupakan hasil inferensi induktif karena diperoleh dari pengalaman terhadap beberapa kasus konkret sebelum menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian masuk kepada poin keempat. Al-Istiqara al-Ma'nawi adalah metode yang tidak berpegang dari satu dalil saja, tetapi menunjukkan semua dalil baik yang umum, terbatas maupun partikular kasuistik. Sebagai contoh, hukum yang didasarkan dari metode Al-Istiqara al-Ma'nawi serta jelaskan. Nah, Al-Istiqara al-Ma'nawi merupakan metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan berbagai dalil yang berkaitan dengan suatu persoalan.
Kemudian, menemukan makna dan tujuan umum yang terkandung di dalamnya. Metode ini tidak hanya berpegang pada satu dalil, tapi melihat keseluruhan dalil secara menyeluruh. Salah satu contoh hukum yang dihasilkan melalui metode ini adalah prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Prinsip tersebut tidak berasal dari suatu ayat atau hadis saja, melainkan dari berbagai dalil yang memerintahkan kejujuran, melarang riba, gharar, penipuan, dan pengambilan harta orang lain secara batil. Contohnya dapat dilihat dalam jual beli online. Seorang penjual menawarkan barang melalui media sosial, tetapi barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Walaupun tidak terdapat dalil khusus yang membahas transaksi online, para ulama menyimpulkan bahwa praktik tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi tujuan syariat. Oleh karena itu, al-istikharah al-ma'nawi membantu menemukan hukum terhadap persoalan baru dengan melihat tujuan umum syariat dari berbagai dalil yang ada. Kemudian masuk pada pertanyaan kelima, induksi perspektif dapat diartikan pembaruan sudut pandang hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, jelaskan maksud pembaruan dalam pemikiran ini sertakan contohnya. Menurut saya, induksi perspektif adalah cara berpikir yang melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang agar diperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Pembaruan yang dimaksud bukan mengubah hukum yang ada, melainkan memperluas cara memahami suatu masalah. Contohnya adalah persaingan tarif antara Gojek dan Maxim. Dari sudut pandang konsumen, tarif murah memberikan keuntungan karena biaya perjalanan masih lebih rendah. Namun, dari sudut pandang pengemudi, tarif yang terlalu rendah dapat mengurangi pendapatan mereka. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah perlu diperhatikan apakah besaran ujrah yang diterima pengemudi masih memenuhi prinsip keadilan. Dengan melihat berbagai perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan tarif tidak hanya berkaitan dengan persaingan usaha, tetapi juga menyangkut kesejahteraan pengemudi dan keadilan dalam memberikan upah. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembaruan sudut pandang dalam induksi perspektif. Kemudian masuk kepada soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penerapan hukum, serta berikan contoh sesat berpikir dalam hukum. Sesat pikir atau fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang menyebabkan seseorang menarik kesimpulan yang tidak logis. Dalam dunia hukum, sesat pikir harus dihindari karena dapat menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta. Macam-macam sesat berpikir. Yang pertama adalah ad hominem. Ad hominem adalah kesalahan berpikir dengan menyerang pribadi seseorang, bukan membahas argumennya. Contoh, seorang nasabah mengajukan gugatan terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, gugatannya ditolak hanya karena ia dianggap berasal dari keluarga miskin dan kurang berpendidikan. Penilaian tersebut tidak berkaitan dengan substansi perkara. Kemudian, ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan jumlah fakta yang terlalu sedikit. Contohnya, terdapat 2 koperasi syariah yang melakukan pelanggaran akad. Kemudian, seseorang menyimpulkan bahwa seluruh koperasi di syariah di Indonesia tidak dapat dipercaya. Kesimpulan tersebut jelas tidak logis. Kemudian ada argumentum ad populum, yang dimana menganggap suatu pendapat benar hanya karena dipercaya oleh banyak orang. Contoh, banyak masyarakat menganggap praktik pinjaman berbunga rendah bukan riba. Namun dalam hukum Islam, benar atau salahnya suatu perbuatan tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya. Kemudian ada false cause, yaitu menganggap suatu peristiwa sebagai penyebab dari peristiwa lain tanpa bukti yang cukup. Contohnya, setelah sebuah bank syariah membuka cabang baru, jumlah nasabah bermasalah meningkat. Lalu langsung disimpulkan bahwa pembukaan cabang baru adalah penyebab meningkatnya masalah tersebut. Padahal bisa saja ada faktor ekonomi lain yang mempengaruhinya. Kemudian circular reasoning. Nah, kesimpulan yang ini digunakan sebagai alasan untuk membuktikan dirinya sendiri. Misalnya, akad ini tidak sah karena melanggar syariah, dan dikatakan melanggar syariah karena akad ini tidak sah. Nah, kenapa alasan tersebut tidak dijelaskan dalam dasar hukumnya secara jelas? Relevansi sesat pikir dalam penerapan hukum. Dalam praktek hukum, hakim, jaksa, advokat maupun peneliti hukum harus mampu menilai sesat pikir agar argumentasi yang dibangun tetap bagus dan objektif.
Kesalahan berpikir dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami fakta, menafsirkan aturan, maupun menjatuhkan putusan. Nah, oleh karena itu, kemampuan menghindari sesat pikir merupakan salah satu syarat penting dalam membangun penalaran hukum yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sampai sini saja video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.